Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis merger dari PT Bank Agris dan PT Bank Mitra Niaga. Kemudian yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang merger terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger itu sendiri. Dengan demikian, merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan ingin di merger. Yang pertama yaitu peraturan di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua ada poin ketentuan di bidang pasar modal yang harus diikuti adalah berkenaan dengan hal-hal seperti prosedur, keterbukaan informasi, aspek saham dan pasar sekunder, dan kemudian aspek perlindungan pemegang saham publik. Kemudian yang ketiga ada peraturan di bidang penanaman modal asing. Kemudian yang keempat ada peraturan hukum yang berkenaan dengan BUMN. Kemudian di sini ada peraturan khusus yang berkaitan dengan kegiatan merger. Dalam melakukan merger ada beberapa sektor hukum lain yang terlibat, yaitu sektor hukum tentang ketenagakerjaan, sektor hukum pertahanan, kemudian KUH Perdata tentang subrogasi, novasi, cesi, serta ketentuan hukum yang berhubungan dengan likuidasi perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat merger. Yang pertama yaitu merger yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan. Kemudian syarat yang kedua yaitu pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kemudian kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Itu ada di dalam pasal 5. Kemudian yang poin ketiga, merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah pemegang saham yang hadir. Itu ada dalam pasal 7 ayat 2. Kemudian yang selanjutnya ada tata cara merger. Poin pertama yaitu menyusun usulan rencana merger. Kemudian yang kedua adalah menyusun rancangan merger dan konsep akta merger. Kemudian poin ketiga ada pengumuman ringkasan rancangan merger. Kemudian yang keempat rapat anggota masing-masing pihak. Kemudian yang kelima yaitu pembuatan akta merger di hadapan notaris. Kemudian yang keenam permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Kemudian yang ketujuh persetujuan atau penolakan permohonan izin. Kemudian yang kedelapan yaitu pengumuman hasil merger. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sejarah dari PT Bank Agris Tbk. PT Bank Agris Tbk atau yang disingkat dengan nama AGRS didirikan dengan nama PT Finkonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor 85 tertanggal 13 November 1973 dan sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan nomor 315 tertanggal 29 Maret 1974. Keduanya dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman yang saat ini dikenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang disebut juga Kemenkumham melalui surat keputusannya nomor Y-5-117-22 yang tertanggal 4 April 1974 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara nomor 201 dan Berita Negara Republik Indonesia
nomor 41 tertanggal 21 Mei 1974. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah dari PT Bank Mitra Niaga Tbk. PT Bank Mitra Niaga Tbk atau yang disingkat menjadi Naga merupakan bank umum komersial yang didirikan di tahun 1989 dengan akta nomor 85 tertanggal 5 Juli 1989 dibuat di hadapan Notaris Beni Kristanto SH dengan persetujuan atas prinsip-prinsip dari Departemen Keuangan atau yang disebut juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S76/13 Anggaran dasar ini disetujui oleh Menteri Kehakiman atau yang disebut juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan nomor C2/6826 HT.01.01 tahun 1989 tertanggal 29 Juli tahun 1989. Kepemilikan saham Naga telah mengalami beberapa perubahan di mana selama tahun 2007 sampai 2010 pemegang saham telah melakukan setoran modal tambahan secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.800.400.000.000 rupiah. Pada tanggal kemudian yang saya akan jelaskan yaitu entitas hasil penggabungan. Pada tanggal penggabungan, Naga akan berlangsung ke GRS di mana semua kegiatan usaha, operasi bisnis, aset, dan liabilitas Naga secara hukum akan dialihkan seluruhnya ke AGRS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Naga akan dibubarkan secara hukum tanpa melalui proses likuidasi. Nama dan domisili bank hasil penggabungan akan sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan usaha. Yang pertama yaitu tujuan utama usaha. Tujuan utama usaha dari bank hasil penggabungan adalah menjadi bank yang sukses, besar, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, di mana bank akan berjalan bersama dengan nasabah untuk mencapai visi dan keberhasilan usaha nasabah. Kemudian yang kedua ada produk dan layanan. Produk dan layanan akan dibagi dalam dua kategori, yaitu produk dan layanan yang berbasis nasabah dan produk dan layanan berbasis antar bank. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan yang akan difokuskan untuk mencapai poin pertama yaitu mencapai komposisi dana murah atau dalam bahasa Inggris low cost of fund. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan berbasis biaya atau juga yang disebut fee based income. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran merek atau yang disebut juga brand awareness. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan standar layanan atau dalam bahasa Inggris disebut standard of service. Kemudian saya akan menjelaskan visi dan misi dari bank tersebut. Industrial yang pertama yaitu misi. Industrial Bank of Korea memiliki tekad untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui kebijakan bank dalam mengembangkan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Mitra keuangan menjadi lembaga keuangan dan bersama-sama dengan nasabah mencapai keberhasilan bersama. Masa depan lebih baik. IBK akan selalu bekerja keras dan berjuang untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah, pemegang saham, karyawan, masyarakat, serta perekonomian di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan misi bank tersebut. Mengembangkan usaha utama dan menciptakan budaya organisasi, kepuasan nasabah. Kemudian percaya dan tanggung jawab, kemauan kuat yang kreatif, kemudian kerja tim yang baik. Kemudian di sini ada struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah penggabungannya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan
Proforma penggabungan usaha dari PT Bank Agris dan ETBK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Di sini ada aset, ada kas, ada giro pada Bank Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 yang anggotanya saya sendiri Wahyu Andri Purnomo dan teman saya Yoga Permana. Maaf bila ada kesalahan kata yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Apa gerak apa? Tapi bayar kan anu pelancar saeutik.